Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Khaidah dengan akhiran NIM 1078 dari kelas analisis keuangan E. Jadi di sini saya akan menganalisis perusahaan yang bergerak di sektor industrial, yaitu PT Asahimas Flat Glass Tbk dengan kode perusahaan AMFG dan juga PT Mulia Industrindo Tbk dengan kode perusahaan MLIA, yang keduanya bergerak di industrial kaca. Nah, jadi di sini saya akan menganalisis dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu yang pertama, analisis industri Porters Diamond, yang kedua, analisis aktivitas operasi, yang ketiga, analisis return modal investasi dan analisis profitabilitas, yang keempat, analisis arus kas, dan yang terakhir yaitu analisis perspektif. Jadi langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu di sini ada analisis industri dengan model Porters Diamond pada PT AMFG. Jadi, analisis pada Porters Diamond ada beberapa penilaian. Ada 5 penilaian, yaitu ancaman atau kekuatan dari pendatang baru, kemudian persaingan industri, kemudian ancaman atau kekuatan dari produk pengganti, kemudian kekuatan dari pemasok, dan kekuatan dari konsumen atau pembeli itu sendiri. Nah, pada industri kaca, ancaman atau kekuatan pendatang baru ini yaitu inovasi dari pendatang baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi dengan harga yang lebih murah dari pemain lama, yaitu di sini berarti PT Asahimas Flat Glass Tbk dan juga PT Mulia Industrindo Tbk. Nah, untuk ancaman atau kekuatan persaingan industri sendiri yaitu melemahnya permintaan pasar dan kenaikan harga bahan baku yang dapat meningkatkan biaya produksi dan menekan margin keuntungan. Kemudian ancaman atau kekuatan produk pengganti pada industri kaca yaitu PT Multi Bintang Indonesia Tbk yang mempunyai reputasi merek yang kuat, dan juga PT Central Glass Indonesia Tbk yang dimana memiliki kemampuan akses terhadap teknologi maju dan keahlian global yang lebih mudah daripada PT Asahimas Flat Glass Tbk dan juga PT Mulia Industrindo Tbk. Nah, jadi untuk mengatasi ancaman-ancaman atau kekuatan tersebut, yang pertama, ancaman atau kekuatan pendatang baru, maka analisis industri PT Asahimas Flat Glass Tbk itu yaitu dengan cara memperkuat jaringan pasar dan juga menyusun kebijakan afiliasi. Kemudian untuk mengatasi ancaman produk pengganti PT AMFG ini yaitu dengan cara melakukan inovasi produk, yaitu dilengkapi dengan fitur-fitur acoustic glass, kemudian thinner glass, kemudian juga lapisan IR cut dan UV cut. Nah, kemudian untuk menghadapi persaingan industri khususnya di industrial kaca, maka PT AMFG ini melakukan cara yaitu dia mempunyai produk yang lebih beragam daripada kompetitor-kompetitor yang lainnya yang memiliki kualitas VIP, yaitu value added product. Nah, kemudian untuk pemasoknya PT AMFG ini yaitu perusahaan merupakan pembeli besar bahan baku kaca yang memiliki hubungan jangka panjang yang dapat membantu memperoleh harga yang lebih baik. Kemudian untuk kekuatan dari konsumen atau pembeli pada PT AMFG yaitu perusahaan AMFG ini memiliki merek yang kuat yang dapat membantunya untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi untuk produknya. Nah, selanjutnya setelah dari PT AMFG ada dari PT MLIA, yaitu untuk menangani ancaman pendatang baru, mereka mengimplementasikan strategi yang dengan nama perumusan 4 hal, dan juga mereka berkolaborasi dengan pemerintah. Nah, kemudian untuk menghadapi persaingan industri, mereka melakukan exposure produk glass block di pasar domestik. Dan yang terakhir yaitu dan yang ketiga yaitu untuk mengatasi ancaman produk pengganti, mereka mencari peluang untuk mengakuisisi atau bermitra dengan produsen kaca lain. Nah, selanjutnya dari kekuatan dari pemasok sama seperti PT AMFG, yaitu perusahaan merupakan pembeli besar bahan baku kaca yang memiliki hubungan jangka panjang yang dapat membantu memperoleh harga yang lebih baik. Begitu juga dengan kekuatan konsumen, mereka sama halnya dengan PT AMFG, yaitu perusahaan memiliki merek yang kuat, yang cukup kuat, yang dapat membantunya untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi untuk produknya. Nah, selanjutnya ada analisis dari aktivitas operasi. Jadi pada PT AMFG selama 5 tahun menunjukkan bahwa penerimaan kas perusahaan lebih besar dari pengeluarannya. Hal ini menunjukkan bahwa arus kas dari aktivitas operasi bisa dikatakan mengalami kondisi yang positif, yaitu perusahaan memiliki lebih banyak kas masuk dari kas keluar. Akan tapi penerimaan kas pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Hal ini dikarenakan penerimaan kas dari pelanggan mengalami penurunan sebesar 490 miliar. Kemudian pada tahun 2021 sampai 2022
2023, penerimaan kas pada arus kas aktivitas operasi kembali meningkat. Hal ini tentu saja disebabkan karena adanya kenaikan dan penurunan dari aktivitas penjualan perusahaan. Nah, selanjutnya analisis dari PT MLIA atau Mulia Industri Tbk. Nah, sama halnya dengan PT AMFG, PT MLIA selama 5 tahun menunjukkan bahwa penerimaan kas perusahaan lebih besar dari pengeluarannya. Hal ini menunjukkan bahwa arus kas dari aktivitas operasi bisa dikatakan mengalami kondisi yang positif, yaitu perusahaan memiliki lebih banyak kas masuk dari kas keluar. Nah, pada tahun 2022 penerimaan kas meningkat dibanding pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan penjualan yang disebabkan karena adanya kenaikan harga jual dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2023 penerimaan kas dari aktivitas operasi mengalami penurunan kembali. Hal ini dikarenakan adanya penurunan penjualan yang disebabkan oleh penurunan harga rata-rata kaca lembaran. Hal ini dapat disimpulkan jika kita lihat dari data penerimaan dan pengeluaran kas aktivitas operasi serta pertumbuhan laba, maka menunjukkan bahwa laporan arus kas operasi perusahaan mengalami fluktuasi pada 5 tahun terakhir, khususnya pada tahun 2019 sampai 2023. Nah, dalam hal ini berdampak pada kenaikan laba bersih perusahaan yang juga mengalami fluktuasi pada tingkat pertumbuhan laba. Hal ini menunjukkan bahwa arus kas pada aktivitas operasi pada PT AMFG dan MLIA dapat menilai kualitas laba tahunan yang menunjukkan bahwa arus kas dari aktivitas operasi dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan laba di masa depan dan akan meningkat atau menurun yang mempengaruhi perusahaan membayar dividen kepada investor. Kemudian selanjutnya ada analisis return modal investasi dan profitabilitas. Yang pertama analisis pada PT AMFG. Nah, GPM atau Gross Profit Margin pada PT AMFG mengalami penurunan dari 2020 hingga 2022, tetapi kembali naik sedikit pada 2023. Ini menunjukkan bahwa meskipun efisiensi dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan sedikit menurun, ada perbaikan pada tahun 2023. Nah, OPM menunjukkan peningkatan signifikan dari kerugian operasional di 2019 dan 2020 ke profitabilitas yang stabil pada 2021 sampai 2023. Ini menunjukkan perbaikan dalam efisiensi operasional. Nah, NPM sendiri menunjukkan tren peningkatan dari kerugian bersih pada 2019 dan 2020 ke profitabilitas yang terus meningkat hingga 2023. Ini menunjukkan perbaikan dalam efisiensi keseluruhan perusahaan setelah memperhitungkan semua biaya dan pendapatan lainnya. ROA meningkat dari nilai negatif pada 2019 dan 2020 menjadi positif dan meningkat secara konsisten hingga 2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan efisiensi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan laba. ROE juga menunjukkan peningkatan signifikan dari nilai negatif pada 2019 dan 2020 ke nilai positif dan terus meningkat hingga 2023. Ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam menghasilkan laba dan ekuitas pemegang saham. Semakin efektif dalam menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. Kemudian analisis pada PT MLIA. Nah, GPM PT MLIA menunjukkan fluktuasi dengan penurunan signifikan pada 2021 dan 2022, tetapi kembali meningkat pada 2023. Ini menunjukkan ketidakstabilan dalam efisiensi menghasilkan laba kotor dari penjualan. Untuk OPM menunjukkan peningkatan signifikan pada 2021 dan 2022, tapi menurun kembali pada 2023. Ini menunjukkan ketidakstabilan dalam efisiensi operasional. NPM juga menunjukkan peningkatan signifikan pada 2021 dan 2022, tetapi menurun kembali pada 2023. Ini menunjukkan ketidakstabilan dalam efisiensi keseluruhan perusahaan setelah memperhitungkan semua biaya dan pendapatan lainnya. ROA meningkat signifikan pada 2021 dan 2022, tetapi menurun kembali pada 2023. Ini menunjukkan ketidakstabilan dalam penggunaan aset untuk menghasilkan laba. ROE sendiri menunjukkan peningkatan signifikan pada 2021 dan 2022, tapi menurun kembali pada 2023. Ini menunjukkan ketidakstabilan dalam menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. Kemudian ada analisis arus kas. Jadi selama periode 5 tahun PT AMFG mengalami kerugian pada tahun 2019 sampai 2020, sedangkan PT MLIA memperoleh laba secara terus-menerus selama 5 tahun. Meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan laba yang cukup drastis. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ketika perusahaan mengalami kenaikan arus kas dari aktivitas operasi, maka laba perusahaan juga akan meningkat dari tahun sebelumnya. Namun berbeda ketika tahun 2021 pada PT AMFG, di mana arus kas aktivitas operasi mengalami kenaikan, sedangkan laba perusahaan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan beban penjualan pada saat itu. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi
investasi di mana perusahaan menggunakan dananya untuk melakukan pengembangan usaha. Pada PT AMFG, arus kas investasi mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai 2021, kemudian kembali meningkat pada tahun 2022 sampai 2023. Sedangkan pada PT MLIA selama 5 tahun mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Salah satu pengeluaran untuk aktivitas investasi adalah pembelian atau perolehan aset tetap sebagai sarana untuk melakukan pengembangan usaha. Selanjutnya ada arus kas bebas, di mana arus kas bebas ini diperoleh dari arus kas aktivitas operasi dikurangi belanja modal atau capex. Dan yang terakhir yaitu analisis perspektif. Pertama, ada analisis perspektif pada laporan laba rugi. Pada proyeksi laporan laba rugi tahun 2024, PT AMFG TBK mengalami kenaikan penjualan sebesar 5%, akan tapi tidak dengan laba perusahaan. Laba perusahaan AMFG mengalami penurunan dikarenakan adanya kenaikan pada beban penjualan, umum, administrasi, dan beban operasi lain. Sedangkan pada PT MLIA TBK, proyeksi pada tahun 2024 mengalami kenaikan penjualan sebesar 2,4% disertai dengan kenaikan laba bersih. Dan yang terakhir itu analisis perspektif pada laporan posisi keuangan. Pada proyeksi laporan posisi keuangan 2024, PT AMFG TBK dan PT MLIA TBK sama-sama mengalami kenaikan aset yang dimana pada PT AMFG TBK didominasi oleh kas dan persediaan, sedangkan pada PT MLIA TBK didominasi oleh kas dan piutang. Nah, setelah dari 5 penilaian analisis tadi, maka dapat disimpulkan untuk rekomendasi kepada investor dan kreditor sebaiknya mengalokasikan dananya pada PT Asahimas Flat Glass Tbk atau PT AMFG. Audio Jungle.